Dua kelompok warga di kota Makassar terlibat tawuran hingga ke jalan tol saling serang menggunakan anak panah dan petasan. Polisi tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran. 3 orang pelaku tawuran ditangkap polisi. Dua kelompok warga dari Kecamatan Talo dan Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terlibat tawuran. Bentrokan bahkan sampai masuk ke jalan tol Reformasi di kilometer 2. Kedua kelompok tawuran dengan menggunakan anak panah, batu, dan petasan, bahkan hingga menutup jalan tol di kedua jalur. Tawuran baru berhenti setelah sebuah mobil patroli PJR melintas di lokasi. Aparat gabungan dari Polrestabes bersama Polsek Talo langsung memburu para pelaku tawuran yang berupaya kabur. Lantaran menyerang menggunakan anak panah, polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Dari penyisiran di sekitar lokasi, polisi meringkus 3 pemuda terduga pelaku. Ditemukan sejumlah barang bukti seperti anak panah dan batu serta petasan yang berserakan di TKP. Polisi menduga tawuran ini terkait dendam lama meski telah didamaikan namun warga kembali berulah. Kemudian barang bukti bersama dengan terduga kami serahkan ke Polsek Talo untuk ditindaklanjuti. Kalau sampai bisa mereka merembes sampai ke dalam jalan tol itu seperti apa? Jadi berdasarkan pemantauan kami bahwa di daerah yang mana sering dijadikan yaitu daerah Panampu sudah terdeteksi, maka dia mencoba main di dalam jalur tol. Tawuran dua kelompok ini kerap terjadi dalam 1 bulan terakhir dengan lokasi yang selalu berpindah-pindah. Petugas akan rutin melakukan patroli untuk mencegah tawuran lanjutan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Warga membubarkan tawuran pelajar di Jalan Raya Lego, Kabupaten Tangerang, Banten. Ironis tawuran terjadi usai pelajar melakukan daftar ulang di sekolah. Belasan pelajar kocar-kacir saat akan ditangkap warga. Aksi tawuran dua kelompok pelajar ini nyaris terjadi di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang kesal karena kerap terjadi tawuran berupaya membubarkan dengan menangkap sejumlah pelaku, mereka pun berlarian kocar-kacir. Tawuran terjadi setelah kedua kelompok pelajar ini selesai melakukan daftar ulang di sekolah dan berpapasan di lokasi kejadian. Warga menyebut tawuran ini dipicu akibat saling ejek saat mereka berpapasan. Habis dari mana gerombolan itu, tiba-tiba anak yang Pika itu lewat bawa motor. Dikejar-kejar lah sama anak pentek itu. Jadi kebetulan di sini rame, banyak supir-supir, akhirnya diuber sama supir-supir lah, dibubarkan. Untuk antisipasi tawuran susulan, polisi dan warga bersiaga di lokasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang janda ditemukan tewas bersimbah darah di dalam warung miliknya. Diduga korban tewas dibunuh perampok karena tas beserta kalung emas miliknya raib. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara menyelidiki tewasnya seorang wanita di dalam warung miliknya di Jalan Utama, Desa Buleleng, Bali. Tewasnya korban Putu Sekar pertama kali diketahui kakaknya yang datang ke warung untuk berbelanja. Mengejutkan karena saat masuk ke dalam warung, korban ditemukan tergeletak bersimbah darah. Didapati sejumlah luka di kepala korban. Selama ini warga mengetahui korban tinggal seorang diri setelah suaminya meninggal 4 bulan lalu. Artinya dia sendirian semenjak suaminya 4 bulan yang lalu kira-kira meninggal dan dikremasi di Buleleng. Artinya keluarga sama sekali nggak ada di sini. Keluarga anak tirinya dia tinggal di. Polisi menduga korban tewas dibunuh dan dirampok karena tas berisi uang serta kalung emas yang biasa dikenakan korban hilang. Sesuai dengan pengamatan daripada laporan daripada kakak korban bahwa barang yang hilang itu adalah tas gandek yang sering dipakai korban dengan sebuah kalung yang menempel di leher korban. Jadi rantai kalung itu sudah tidak ada. Polisi masih menunggu hasil otopsi korban dan memeriksa kakak dan adik korban sebagai saksi.
Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya iNews melaporkan. Bocah berusia 12 tahun tewas akibat luka bakar 95% setelah dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Ironis, penganiayaan dipicu karena sang ayah emosi handphonenya dihilangkan korban. Dalam rekonstruksi terungkap, pelaku hanya berniat menakut-nakuti korban dengan disiram bensin. Rekonstruksi penganiayaan yang dilakukan Aji Firmansyah hingga menewaskan anaknya yang berusia 12 tahun digelar polisi di rumah pelaku Desa Losari, Kecamatan Telogomulyo, Temanggung. Saat rekonstruksi, tersangka Aji memperagakan 16 adegan disaksikan oleh sang istri yang juga ibu korban. Nyawa bocah ini tak tertolong akibat luka bakar 90% meski sempat dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Dalam rekonstruksi terungkap, pelaku sengaja menyiramkan bensin yang diambil dari motor ke tubuh anaknya untuk menakut-nakuti agar korban tidak pergi bermain. Pelaku lalu membakar kertas, namun tidak disangka api menyambar korban. Pelaku juga mengalami luka bakar saat berupaya memadamkan api dengan memeluk anaknya. Penganiayaan dipicu karena pelaku kesal korban tidak mau mendengar nasihatnya. Memang karena kesal anaknya dimarahi, membalas nasihat orang tua sehingga tersangka menyiramkan dan juga korban sudah mengatakan jangan, tapi tersangka tetap saja membakar kertas melalui korek tersebut. Kejadian berawal saat sang anak berusia 12 tahun meminjam handphone milik Aji, ayahnya. Namun saat Aji meminta handphonenya, ternyata handphone hilang. Aji marah dan terjadi pertengkaran, apalagi anaknya mau pergi bermain. Aji lalu mengambil cairan yang mudah terbakar sehingga membakar sang anak. Aji juga terkena kobaran api dan mengalami luka 25%. Tersangka Aji dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Polisi menyergap jaringan narkoba internasional asal Aceh di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dan Condet, Jakarta Timur. Disita belasan kilogram sabu, 1 kilogram ganja, ribuan pil ekstasi dan ratusan butir pil Happy Five. 5 pelaku diringkus, salah satunya terpaksa dilumpuhkan karena melawan saat penangkapan. Satres Narkoba Polres Jakarta Barat berhasil membongkar jaringan narkoba internasional asal Aceh. Dari 5 pelaku disita sejumlah barang bukti mulai dari 18 kg sabu, 1 kg ganja, 1.219 butir pil ekstasi, dan 290 butir pil Happy Five. Dari 5 pelaku, salah satunya terpaksa dilumpuhkan karena melawan saat penangkapan. Para pelaku ini ditangkap di 3 lokasi berbeda. Nah, ini plastik apa nih? Ini ada berapa paket ini? 2 diantaranya dibekuk di kawasan Bintaro dan Serpong, Tangerang Selatan. Di lokasi ini petugas menemukan belasan paket sabu di dalam mobil pelaku. Dari penggeledahan di tempat kos pelaku di Jalan Raya Jombang, Pondok Aren, Tangerang Selatan, petugas juga menemukan buku catatan transaksi narkoba. Dari pengembangan, 1 pelaku lain, RS, diringkus di kawasan Condet, Jakarta Timur saat akan mengantarkan barang pesanan. Ini apa nih? Ini apa? Tolong buka juga. Ini apa? Ditemukan ribuan butir pil ekstasi, 1 paket sabu, puluhan linting ganja, serta puluhan butir pil Happy Five yang disembunyikan di bagasi motor. Dari pemeriksaan, jaringan pelaku ini mengaku mengedarkan narkoba untuk wilayah Jabodetabek. Kita ada 5 tersangka yang kita amankan dengan barang bukti. Di antaranya ada 18,1 kg sabu, kemudian ganja kering sebanyak 1 kg, dan pil ekstasi 1.219 butir, dan juga pil H5 29 lempeng, yaitu 290 butir.
Guna kepentingan penyelidikan, kelima pelaku langsung digelandang ke ruang Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat. Kelimanya dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pencurian 2 sepeda di dalam rumah di kota Cimahi, Jawa Barat terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku mengaku mencuri untuk berfoya-foya bersama temannya. Satreskrim Polsek Marga Asih Kota Cimahi, Jawa Barat meringkus pelaku pencurian 2 sepeda yang aksinya sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Polisi menangkap pelaku utama berinisial T bersama seorang penadah berinisial M di kawasan Karawang, Jawa Barat. Pelaku mengaku mengincar sepeda yang disimpan korbannya di halaman rumah. Hasil penjualan sepeda yang bernilai jutaan rupiah digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 4 unit sepeda hasil curian. Dijualnya berapa tuh satu unitnya? Dijualnya 1.800.000 Pak. Jam berapa kamu belinya? Uangnya dipakai buat apa tuh? Dipakai minum-minuman Pak, hura-hura Pak. Hura-hura. Dari hasil pengembangan, diduga tersangka ada di wilayah Karawang. Demikian selanjutnya, alhamdulillah sudah tertangkap. Berikut dengan barang buktinya. Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.